Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan yang ke-8 ya, di sini kita akan membahas itu tentang media pembelajaran. Media pembelajaran khususnya untuk anak eh, usia dini. Oke, itu baik. Langsung aja kita mulai. Sebenarnya apa sih dimaksud dengan media? Oke, oke. Ini kita lihat dari beberapa ahli. Semoga ya, saya harap ini bisa kelihatan ya. Sorry. Saya nggak sempat bikin PPT-nya bentar, tapi saya rasa ini cukup mewakili. Oke, nah ini media itu berasal dari kata medium, itu secara umum adalah alat komunikasi atau antara. Nah, jadi untuk menyampaikan apa yang ingin guru sampaikan, materi apapun yang ingin disampaikan itu disebut harus menggunakan media. Agar apa? Agar adanya kesamaan persepsi gitu loh, antara maksud dan tujuan guru untuk menyampaikan sesuatu itu bisa tersampaikan. Oke, nah ini. Atau apa saja yang membawa informasi atau source atau dan receiver. Nah, itu disebut dengan media. Nah, kalau kita media, kalau kita belajar misalnya media WhatsApp, itu termasuk media juga sebagai alat komunikasi atau perantara. Kita gunakan media apa? Edmodo, itu juga termasuk media. Nah, tapi di sini kita fokus hanya media yang cocok dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini itu. Oke, baik. Anda langsung saja. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ini saya jelaskan. Manfaat media itu apa? Pertama, nah ini. Nah, ini manfaat media untuk apa sih? Nah, untuk membantu menyederhanakan proses pembelajaran bahasa dan menyempurnakannya. Jadi dengan adanya itu bisa lebih sederhana, lebih simple. Mau ngajar vocabulary kalau nggak pakai media, masa ditranslate? Nah, kan agak susah kalau ditranslate, nggak boleh. Nah, mengurangi penggunaan bahasa ibu atau bahasa pertama. Kenapa bisa demikian? Oke, misalnya nanti mengajarkan vocab ya. Oke, langsung misalnya banana atau apa, langsung aja ditunjukkan dengan gambar. Jangan nanti banana pisang. Nggak boleh. Oke, itu sebenarnya fungsinya. Atau bisa juga misal flashcard dikasih ke anak-anaknya, suruh menunjukkan siapa misalnya banana, suruh mereka pegang satu-satu flashcardnya. Tapi yang agak lebar ya flashcard itu. Kemudian membangkitkan motivasi atau minat belajar, salah satunya ialah menggunakan media. Biar mereka agak penasaran gitu loh. Nah, kemudian menjelaskan konsep baru agar siswa dapat memahami tanpa kesulitan dan salah pengertian ini. Nah, biar dia langsung paham kalau ngomong banana dia langsung masuk ke otaknya itu kayak gimana sih bentuknya? Ya kuning, panjang, nah itu. Kalau monkey misalnya kayak apa? Nah itu. Kemudian menyamakan persepsi, nah ini agar nggak muter kemana-mana. Nah, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Nah, tentu saja ini lebih itu karena misalnya bahasa Inggris itu kalau kita misalnya gunakan bahasa Indonesia bahasa Inggris sudah dua bahasa yang kita gunakan itu juga agak kerepotan. Nah, membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif karena adanya media. Nah, oke. Em, Lanjut kemudian, nah ini contoh di sini coba lihat dalam kamus. Anak seharusnya kegiatan belajar mengajar disertai dengan penggunaan media terutama visuals. Visual ini gambar itu sesuatu yang bisa dilihat itu visual. Kemudian contoh ada flashcard, nah, ada boneka bisa, ada puppet. Puppet itu boneka tangan itu loh. Relia ini kayak benda yang sebenarnya itu. Hampir mirip sih sebenarnya, tapi enggak. Kemudian miniatur ya bentuk mininya atau barang-barang sesungguhnya yang dapat dibawa di kelas. Itu sebenarnya media. Nah, guru perlu kreatif dan dapat membuat meniru, mengadaptasi dan menyeleksi serta menggunakan media dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Jadi sebenarnya media yang paling tepat itu adalah guru itu sendiri. Nah, jadi media itu kalau memang nggak disiapkan dari sekolahnya, itu dibuatkan oleh guru. Oke, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika menyiapkan media. Nah, apakah media tersebut dapat dipersiapkan dengan mudah? Ya, kalau sulit ya janganlah. Nanti memakan banyak waktu, belum lagi kita harus materi yang apa yang kita sampaikan disiapkan semuanya.
Apakah media tersebut mudah dioperasikan atau dipakai di kelas? Cocok nggak untuk anak-anak? Apa apa terlalu rumit nggak? Nah, kemudian apakah media tersebut cukup menarik bagi siswa? Gambar-gambarnya ya gambar ya harus sesuai di lingkungan siswa, ya ayam misalnya. Nah, kemudian apakah bahasa yang dipakai dengan media itu cukup bermakna atau dan autentik? Ada nggak sih gunanya media ini? Cocok nggak sih misalnya Flashcard untuk ngajar listening? Ya enggak. Kemudian apakah kegiatan media dapat menambah atau mengembangkan kemampuan berbahasa siswa? Apakah media tersebut mudah didapat? Nah, ini sebenarnya yang perlu dipertimbangkan di dalam menggunakan media. Karena agak kerepotan misalnya, terutama misalnya ya sekolah-sekolah yang ada misalnya eh, di pedesaan kan. Kadang susah media karena kita harus membuat sendiri atau di print atau di apa. Oke, kemudian ini jenis media ada 3. Nah, ini coba lihat, ada visual media atau media pandang, kemudian ada audio media, media dengar, ada audio visual media. Nah, media dengar apa nah? Kalau audio visual bisanya ini kalau media eh, visual, nah, media pandang contoh bisa dilihat sesuatu yang dapat disentuh dan dilihat. Nah, gambar bisa kita gunakan, foto atau benda sesungguhnya, peta atau miniatur tadi atau realia. Nah, ini yang paling banyak digunakan adalah flashcard atau gambar atau benda nyata itu sendiri. Nah itu biasanya kalau benda nyata, kalau banana nanti dimakan ya. Jangan mango ya, jangan. Enak pakai miniatur aja. Kalau audio kini oke. Itu sesuatu yang bisa didengar. Nah, kalau audio kita bisa gunakan, kalau sekarang audio itu udah nggak zamannya lagi ya gunakan kaset atau CD, kita simpan aja di lebih enak. MP3 masih mungkin sekarang masih ada digunakan. Nah, biasanya kalau audio ini bisa kita gunakan dalam bentuk nyanyian atau oke. Nah, itu. Kemudian ada audio visual juga. Nah, kalau audio visual ya video, kalau TV atau film. Nah, tapi ya filmnya juga harus sesuai ya tuh. Kalau videonya ya video nyanyian yang kira-kira bisa diikuti. Nah, tapi diseleksi dulu ini nyanyiannya cocok nggak sih untuk anak-anak. Nah, oke, nanti untuk nyanyian kita bahas di kelompok berikutnya kayaknya. Oke. Nah, ini contoh baik di sini nah ada, coba lihat mungkin bisa di. Nah, ini ada pinjar puppet ya. Oke, boneka tangan ya nih. Ini ada beberapa media yang bisa digunakan. Kemudian ada glove ini, ada hand puppet nah, kemudian ada stick puppet yang pakai gini. Oke, ini saya rasa mungkin guru-guru nggak perlu menggunakan banyak biaya ya kalau kayak gini, biasanya lebih mudah dibuat. Tahu nggak ada nggak sih jualnya kayak ini. Tapi kalau kayak ini kayak stick puppet itu banyak jual, mungkin bisa dibuat sendiri. Nah, itu media yang digunakan. Oke, ini ada pinjer puppet. Pinjer puppet bisa lihat di sini. Dibuat dari kain dengan berbagai bentuk. Nah, ini misalnya bisa dibuat sendiri ya, berbentuk orang, binatang atau buah-buahan. Ukuran seukuran jari itu. Nah, agar masuk ya jari sesuai dengan jarinya. Pinjer puppet. Nah, kemudian ditemani hand atau glove puppet tadi ya, yang agak besar tadi. Nah, itu bisa digunakan juga. Dan stick puppet ya yang agak kecil, saya lebih. Ada lagi di sini misalnya big box. Nah, big box ini ya big box yang ada gambarnya. Biasa anak-anak senang. Kalau big box itu emang bukunya besar gitu loh. Banyak gambar. Nah, jadi big box ini media yang sering anak dapat dibuat sendiri oleh guru. Nah, itu. Nah, biasanya nih big box itu besar bukunya. Nah, nanti ada gambar misalnya seorang ini ngapain. Nah, itu dia. Itu bentuk big box. Oke, nah ini tabel penggunaan media. Nah, ini banyak sih. Ini cuma gambar media yang bisa dievaluasi untuk guru ya. Oke, media diri sendiri termasuk media juga. Papan tulisnya apakah sering nggak? Nah, papan tulis juga termasuk media. Tapi sekarang nggak lagi ya papan tulis. Kita pakai itu.
Kalau dulu pakai kapur zaman bahula. Oke, sekarang kita udah pakai semuanya spidol. Oke, benda sebenarnya flashcard, gambar atau peta, kemudian ada relay. Oke, next. Saya rasa ini bisa dibaca. Oke, nah ini contoh bentuk gambar. Kalau kita enaknya tuh di print aja ya. Nah, di print kemudian ditaruh yang di dalam kardus, bukan ditempel di kardus yang agak keras biar nggak mudah rusak. Nah itu flashcard biasanya enak digunakan. Oke. Nah, ini saya rasa nggak terlalu berat kalau untuk anak TK ya. Oke, ini adalah flashcard. Perlu diperhatikan ukuran harus memadai dan cukup besar dan jelas terlihat oleh siswa seluruh kelas. Ya, agak besar ya kalau bisa A4 itu. Nah itu. Gambar harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas, jangan rancu atau menggambarkan sesuatu yang membingungkan. Misalnya mau gambar ini gambar anjing apa gambar kucing, bingung anak-anak. Tapi sekarang saya rasa nggak terlalu itu jelas semuanya. Kalau kita cari aja di internet banyak. Kemudian bagaimana cara menggunakannya harus tepat. Oke. Nah ini sih cara membuatnya, ada circular card sini. Oke, saya rasa ini agak ribet mungkin buatnya. Soalnya ini butuh kreativitas yang tinggi. Ini cuman yang ada di buku ya. Atau bisa nanti kalian banyak media cari sendiri agar anak-anak tertarik. Coba lihat di sini gambarnya. Nah, ada gambar boneka, ini gambar plus. Boleh aja diganti gambarnya, gambar binatang. Nah, oke. Nah ini cara membuatnya ada di sini. Nanti bisa dibaca ya. Oke, kemudian di sini ada flip cards. Nah, ini cetak flip cards. Ini bentuk flip card ya. Ini kayak flip, yang nama flip ya. Coba ini 60 kali 30 cm bisa kelihatan semua. Nah, flip card ini cocok misalnya. Nah, singular plural itu apa? Nah, kalau singular misalnya buahnya cuma satu. Kalau plural buahnya agak banyak. Nah, itu. Oke. Misalnya apple, taruh sebelahnya cuma satu. Kalau banyak apples. Nah, jadi tinggal ditambah s disertai dengan gambar. Jadi anak langsung tahu kalau apple itu cuma satu sebiji ya. Nggak usah kalian jelaskan harus ditambah s atau nggak usah. Nah, atau few atau a lot di sini. Nah, oke, it's good. Ini media. Oke. Ini penggunaan flashcards adalah kegiatan kelas bahasa Inggris dapat membantu guru untuk memperkenalkan dan mematahkan konsep singular dan plural tadi ya. Kemudian number. Nah, kemudian ada few sama a lot, ini sedikit dengan banyak ya. Ini nggak perlu saya jelaskan ya, soalnya ini misalnya a few books. Nah, a lot of apples. Nah, itu menggunakan semua ini. Banyak sedikit buku dan banyak buku. Kemudian menarik perhatian siswa dengan gambar yang menarik tadi, memberi variasi dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada flashcard. Nah, flashcard ini paling banyak digunakan. Oke. Ini flashcard. Mau gambar apa ya terserah. Nah, ini kayaknya misalnya. Jadi ditunjuk atau dibagi ke siswanya. Oke, banana. Ya, tapi kita ajari dulu ya. Oke. Jangan langsung dikasih. Misal langsung banana biar mereka mengikuti kita. Nah, itu cara menggunakan media. Kalau flashcard paling banyak untuk anak-anak untuk usia dini. Oke, kalau ini realia ya, kayak gini nah. Misalnya realia adalah benda 3 dimensi yang dapat dibawa ke kelas untuk alat bantu mengajar. Realia dapat berupa cangkir, kotak mainan, atau benda dari plastik, misalnya buah-buahan, alat dapur dan sebagainya. Ya, tapi yang agak bentuk kecilnya ya. Ini misalnya kita mau mengajarkan preposisi kan, ada under, at, ada above, itu gimana? Misalnya kalau under posisi taruh aja boneka apa di sini, misalnya gimana, di mana kalau under? Kalau in gimana? Nah, itu dia. Itu bentuk preposisi. Kan ada kalau mengajar preposisi bahasa Inggris ada in, ada at, ada under, ada on. Kalau on itu bagaimana? Gitu. Oke, media audio dan teknologi. Kalau audio ini saya rasa kita sudah jarang menggunakannya ya. Karena sudah agak maju ya kita. Kaset juga nggak pernah lagi kita pakai. Cukup kita gunakan HP. Nah, nanti langsung kita tancap ke speaker atau sound systemnya. Nah, langsung bisa digunakan.
Atau kalau HP sekarang kan speakernya udah besar, nggak usah perlu sound lagi. Nah, penggunaan media dan teknologi ini mungkin buku yang agak jadul ya. Oke, saya kira itu sih sedikit tentang pembahasan media yang bisa digunakan. Ini cuman beberapa karena banyak lagi, misalnya media yang bisa digunakan untuk mengajarkan vocabulary, harus menggunakan flashcard. Tadi ada circular card kayak ini, atau nanti bisa diciptakan sendiri oleh guru-guru bahasa Inggrisnya untuk memudahkannya. Oke. Untuk mengajarkan ya, tolong untuk guru-gurunya disiapkan untuk bahasa Inggris sederhana lah ya. Nah, karena nanti kita akan ada praktek mengajarnya. Oke. Oke, saya kira itu sih sedikit pembahasan untuk pertemuan kita yang ke-8 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ada beberapa media di dalam mengajar apa saja. Saya rasa bukan hanya untuk mengajar bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.